Ibu tahu ada seorang tabi'in yang bernama Abu Bakar. Tapi bukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar salah satu di antara salafus saleh, di antara tabi'ut tabi'in. Abu Bakar ini laki-laki yang ganteng, harum, lembut, banyak disenengin oleh wanita. Sampai ada satu wanita yang menyimpan kecintaannya kepada Abu Bakar ini begitu dalam sekali. Sampai akhirnya dia meniatkan dengan niatan jahat. Apa niatan jahat? Dipanggil itu Abu Bakar ke rumahnya, sebagaimana istri sang raja ketika mengundang Nabi Yusuf. Ya. Lalu kemudian akhirnya Abu Bakar datang ke rumahnya, ditutup, dikunci ibu. Dikunci. Lalu kemudian kuncinya dipegang. Lalu kemudian wanita itu berkata, kurang lebihnya, kamu lampiaskan nafsumu kepada diriku, maka sesungguhnya aku mempersilakan diriku untuk kemudian bersamamu di malam ini. Masya Allah. Abu Bakar itu justru ketika ditawari dengan tawaran yang haram, bukan kemudian ketawa, ketiwi. Enggak. Ketakutan ini Abu Bakar. Sampai ketika beliau dalam keadaan yang takut yang luar biasa, maka dia mencoba untuk membuka pintu. Dibuka-buka itu didobrak, tapi kemudian wanita itu berkata, kalau kamu nekat keluar, maka aku akan beritahukan ke seluruh penduduk kampung bahwasanya kamu datang untuk memperkosa diriku. Masya Allah, pilihannya berat. Di satu sisi, dia berzina. Di satu sisi, mungkin dia akan dipukuli sampai mati oleh penduduk kampung. Tiba-tiba Allah memberikan ilham. Apa ilham yang kemudian diberikan kepada Abu Bakar? Abu Bakar ini kemudian tiba-tiba bertanya, mana letak kamar mandi? Lalu kemudian wanita itu merasa senang. Wah, berarti dia udah siap mandi-mandi nih. Siap-siap nih. Diarahkan itu ke kamar mandi. Ketika diarahkan ke kamar mandi, maka kemudian wanita ini menunggu di luar, ibu. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika dia berada di kamar mandi? Yang dilakukan oleh Abu Bakar saat itu adalah ngambil kotoran-kotoran itu di kamar mandi sang wanita yang menggoda dia untuk melampiaskan nafsunya. Tanpa merasa jijik, dia lebih jijik dengan perbuatan zinanya daripada jijiknya kotoran. Dilumuri seluruh tubuhnya itu dengan kotoran yang didapatkan dari kamar mandi wanita tersebut. Nggak usah dibayangkan yang kotorannya, itu tidak penting. Itu tidak intinya dalam cerita. Kemudian dia keluar, ketika keluar dari kamar mandi itu maka dia berkata kepada perempuan tersebut. Perempuan tersebut kaget mendapati Abu Bakar yang dia senangi, tampan, wangi, berubah menjadi laki-laki yang menjijikkan dengan lumuran kotoran di seluruh badannya. Maka kemudian Abu Bakar ini berkata, ayo kalau kamu ingin berzina dengan diriku. Masya Allah. Maka wanita itu kemudian langsung muntah, membuka pintu, diusir Abu Bakar. Masya Allah, sesuai dengan harapan Abu Bakar. Ibu tahu, Masya Allah, Allah berikan karomah. Pulang, mandi, dia bersihkan. Tidur, pagi harinya tercium bau minyak kasturi di seluruh tubuhnya. Dia jalan ke masjid. Para sahabatnya mengatakan, kamu pakai minyak kasturi apa? Enggak. Siang, enggak hilang. Sore mandi lagi, dia mandi, enggak hilang. Malam enggak hilang. Sampai kemudian akhirnya dia mengatakan, ini mungkin Allah ganti kotoran yang pernah menempel ke kulitku, Allah ganti dengan minyak kasturi. Saat itu kemudian gelarnya, kalau ibu membaca dalam kitab, Abu Bakar Al-Miski, Abu Bakar yang wanginya layaknya minyak kasturi. Disebabkan dia menolak seorang wanita karena takutnya kepada Allah, sampai Allah jadikan wangi harumnya nempel di sepanjang hidupnya.